Ya tiap hari kalau bisa ya. Buat masyarakat biar tenang juga, tambahan kamar lagi. Lebih banget masih kecil ya. Masih kecil. Perbadannya kalau dibanggain sama dokternya.
Ya, kita apresiasi sekali bahwa pada hari ini kita meninjau kesiapan Rumah Sakit Moduler 3 khusus COVID yang dibangun oleh Pertamina dengan pengerjaan Wijaya Karya dalam waktu yang singkat di lahan total seluas 4 hektar yang baru dipergunakan 1,5 hektar untuk kebutuhan 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan untuk yang tidak masuk ICU. Dalam waktu dekat saya pikir dengan kerja yang cepat sudah bisa dimanfaatkan. Dan kami lihat dari desain dan lain-lain itu day to day progress report itu tertata dengan baik. Dan yang lebih menarik bahwa desain dari rumah sakit ini, orang yang masuk rumah sakit itu bisa melihat view-nya, bisa lihat view karena di desainnya itu ada kaca keluar, jadi ada pohon, dapat matahari, sehingga orang walaupun dalam keadaan perawatan COVID bisa mengurangi stres lah kira-kira begitu. Pak, dijadwalkan kira-kira beroperasinya mulai kapan, Pak? Kalau menurut kawan-kawan dari Pertamina sama Wijaya Karya, efektif 2 minggu ke depan secara bertahap akan mulai dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dan kebutuhan-kebutuhan lain. Pak, ini kan beberapa anggota DPR juga bilang hal yang lain, Pak, soalnya rumah dinas anggota DPR itu ada ide buat jadi isoman COVID juga. Itu respon dari pimpinan DPR, seperti tahu, Pak? Kalau soal itu lebih baik nanti kita cek secara teknis kelayakannya. Kemarin kalau diusulkan kantor gedung DPR, kita sudah cek kelayakan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak. Nah, ini sama-sama nanti kita cek mengenai kelayakan teknisnya apa bisa atau tidak. Karena ini juga cukup repot kalau rumah dinas itu sebagian besar anggota yang berdomisili itu kita mau kemanain. Ya, kalau cuma sebagian yang kita bikin, sebagian enggak, kan itu juga saling mengganggu nanti. Baik, untuk Pak Diri, Pak, kita menanyakan, Pak, untuk Pertamina sendiri, Pak, nanti kapasitasnya sendiri ada berapa bed dan kapan selesainya, Pak? Baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dasko, pembangunan ini akan selesai 2 minggu yang akan ke depan secara bertahap. Sementara ini yang kita bangun adalah 300 bed, terdiri dari 200 bed ICU dan 118 bed yang biasa. Nah, mudah-mudahan di 2 minggu ke depan kita sudah bisa menerima pasien untuk dapat masuk ke ICU ini. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Nih, Dokter Patiman yang bertanggung jawab. Dirut yang Dokter Fatima, untuk terdekat ini dari Pertamedica sendiri gimana untuk target ke depannya untuk penanganan COVID selain yang ada di sini? Ya, selain yang ada di sini, kita kan juga sudah yang di asrama haji ya, itu 150 untuk ICU dan 24 untuk non ICU. Itu totalnya semuanya ada di 145-an untuk rawat COVID. Ditambah lagi kita juga sudah mengunjungi Bandung kemarin atas permintaan gubernur di Bandung, Pak. Mohon izin, Pak. Itu di Bandung kita sudah lihat ada lahan di bekas pabrik kimia farma. Itu kita bisa bangun di sana untuk ICU maupun untuk non ICU berkisar 300 sampai 400 tempat tidur di sana bisa kita lakukan. Kemudian juga Telkom dalam hal ini juga sebagai salah satu BUMN juga menyiapkan 500 tempat tidur untuk COVID untuk yang kasus yang ringan. Dan kemudian Pindad ya, Pindad kita tahu punya lahan yang cukup luas dan juga di sana ada rumah sakit Pindad dan itu akan ditambahkan lagi ICU berkisar 60 sampai 100 ICU. Itu kira-kira yang ke depan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini. Selain yang di sini akan dengan sangat cepat dalam kurun waktu menurut Wika adalah 4 minggu ya, kita harusnya sudah bisa menerima pasien dan kita sudah dilengkapi dengan ICU dan seluruh peralatannya termasuk peralatan CT scan, kamar operasi, ruangan bayi ya, karena kita tahu bahwa banyak juga ibu hamil dan bayinya yang perlu kita rawat dengan baik dan untuk melangsungkan kelahiran ya. Nah, ini juga yang kita siapkan.
Dan juga nanti di daerah sini ada ruang rekreasi ya, di mana ruang rekreasi itu adalah bisa berjemur pasien-pasien sehingga bisa memperbaiki situasi emosional dan sebagainya, sehingga secara kekebalan tubuh akan meningkat dan akan meningkatkan survival rate-nya ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama ini kita bisa menurunkan angka kematian dan kita cepat keluar daripada masalah COVID yang sangat tinggi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.